Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama malam hari ini adalah kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Dara. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman kita yang ada di luar sana, yang kemudian mereka kirimkan ceritanya melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Jadi kisah milik Dara adalah kisah yang terjadi sekitar tahun 2018-an ketika Dara pada saat itu usianya masih sekitar 23 tahunan. Dan di bagian pertama dari cerita ini terlebih dahulu saya akan menceritakan bagaimana kisah kehidupan Dara waktu itu, yang awalnya dia tinggal di sebuah desa hingga pada akhirnya kemudian Dara ini pindah ke salah satu kota yang merupakan ibu kota dari salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dara berkisah bahwasanya dia adalah seorang anak tertua dari 2 orang bersaudara. Jadi pada saat itu Dara ini memiliki seorang adik perempuan, kita sebut saja namanya adalah Dina. Dan perbedaan usia yang ada di antara mereka itu mungkin sekitar 3 tahunan lah. Dan sebenarnya kehidupan Dara dan juga Dina ini ketika mereka lahir, mereka ini memang sudah berada di dalam keluarga yang bisa dibilang mampu lah. Hingga pada akhirnya ketika Dara ini berusia sekitar 16 tahunan, pada saat itu kedua orang tuanya bercerai. Jadi memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika keluarga mereka itu mampu, yang menopang perekonomian mereka pada saat itu memang adalah ayahnya mereka. Jadi ketika kemudian orang tuanya ini bercerai, Dara dan Dina ini ikut dengan ibu mereka, otomatis memang kehidupan mereka secara ekonomi tentu saja berubah 180 derajat. Dan sayangnya ketika orang tuanya Dara dan Dina ini bercerai, ayahnya mereka ini seperti melalaikan kewajiban mereka. Jadi ayahnya mereka ini udah nggak pernah lagi mengirimkan uang untuk keluarganya Dara dan juga Dina. Jadi bisa dibilang memang pada saat itu yang benar-benar berjuang sendirian untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka itu adalah ibu mereka. Sebut saja namanya adalah Maya. Dan Dara bilang, jujur saja perubahan hidup mereka yang sangat drastis pada saat itu benar-benar membuat Dara ini sempat merasa tertekan. Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk diadaptasi. Apalagi ketika orang tuanya bercerai, pada saat itu Dara ini masih SMA. Contoh sederhana yang kemudian dirasakan oleh Dara pada saat itu adalah ketika misalkan sejumlah uang biasanya dijadikan uang jajan oleh Dara pada saat itu setiap harinya ketika dia bersekolah, tapi ketika kemudian kehidupan keluarga mereka berubah, uang jajan yang sejumlah itu harus dibagi 2. Jadi untuk Dara dan juga untuk Dina. Karena memang pada saat itu ibu mereka ini masih tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi segalanya. Bahkan terkadang untuk menghemat uang jajan, ibu mereka ini sering membawakan bekal makanan untuk Dara dan juga Dina. Jadi biar mereka ini nggak kelaparan di sekolah, tapi uangnya juga nggak boros-boros amat. Hanya saja bagi Dara pada saat itu secara pribadi ya, bukan permasalahan dia harus menahan jajan lah yang sulit untuk dilakukan. Justru yang sulit bagi dia saat itu adalah menahan ejekan dari teman-temannya. Karena Dara sendiri mengakui, dan kalian jangan meniru ya, ketika pada saat itu Dara sempat berada dalam keadaan yang mampu dengan keluarganya, Dara ini cenderung bersifat sombong dan angkuh. Dia memang suka meremehkan teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kemudian keadaan berbalik, pada saat itu akhirnya teman-teman yang dulu pernah diejek, diremehkan oleh Dara, itu justru berbalik, mengejek dan juga membuli Dara. Meskipun tidak secara fisik ya, ibaratnya cuman kayak omongan-omongan doang. Dan Dara sendiri merasa bahwasannya semua teman-temannya yang dulu dekat sama dia, itu perlahan pada menjauh semua ketika tahu bahwasanya keluarganya Dara ini udah nggak sekaya dulu. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya hampir setiap hari ketika pulang sekolah, Dara ini pasti akan menangis. Dan mungkin karena pada saat itu usia Dara ini masih sangat muda, jadi dia tidak memahami bahwasanya setiap keluh kesahnya pada saat itu tentu saja juga menjadi beban pikiran bagi ibu mereka. Jadi pada saat itu setiap kali Dara ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di sekolah, dia pasti akan selalu curhat dengan ibunya. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, Dara ini mulai memahami bahwasanya kesedihan yang dia dan juga adiknya rasakan itu juga menjadi kesedihan bagi ibunya mereka. Entah bagaimana pada saat itu Dara merasa bahwa ibu mereka ini semakin lama semakin kurus dan kondisinya tuh semakin sering sakit-sakitan. Pada saat itu usia dari ibunya Dara itu sekitar 48 tahunan. Secara karir Maya ini sebenarnya sudah berada dalam posisi yang aman lah. Jadi pada saat itu beliau ini memegang sebuah peranan penting di sebuah perusahaan keuangan. Tapi karena kemudian kondisinya Maya ini semakin lama semakin sering sakit-sakitan,
pengangguran, dia juga semakin sering izin kerja, dan mungkin saja pekerjaannya pada saat itu juga tidak selesai sesuai dengan jadwal. Pada akhirnya sangat disayangkan Maya ini harus kehilangan pekerjaannya, karena memang dianggap sudah tidak produktif lagi pada saat itu. Dan dipecatnya Maya dari pekerjaannya tentu saja itu menjadi satu hantaman lain bagi keluarga mereka, karena bagaimanapun pada saat itu posisinya satu-satunya orang yang memiliki penghasilan dan menopang kehidupan mereka bertiga yaitu cuma Maya. Jadi kalian bayangkan sendiri saat itu situasinya sudah Maya ini sakit-sakitan, dia memerlukan biaya untuk berobat. Pada saat itu juga kedua putrinya membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk jajan, dan mereka bertiga juga pasti memerlukan biaya untuk makan sehari-hari. Dan pada saat itu Maya justru kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bisa menghidupi kedua putrinya dan diri dia. Dara bilang pada saat itu dia mulai memperhatikan bagaimana sosok ibu mereka, yaitu Maya, yang awalnya terlihat cantik gitu ya, badannya berisi, tapi seiring berjalannya waktu, ketika masalah terus-menerus menghantam keluarga mereka, perlahan secara penampilan Maya ini kulitnya berubah menjadi kusam, menjadi pucat, dia benar-benar kelihatan gak keurus. Dan pada saat itulah kemudian Dara ini bertekad di dalam hatinya bahwa masalah apapun yang nantinya akan dia miliki, sesedih apapun itu, sepahit apapun itu, dia tidak akan lagi menceritakan hal-hal tersebut kepada ibunya, karena dia nggak mau hal itu menjadi beban pikiran dari sang ibu. Dan ada masa-masa di mana kemudian Maya ini memutuskan untuk berjualan kayak nasi pecel gitu di depan rumah mereka. Dan modal yang mereka pakai pada saat itu untuk berjualan itu mereka dapatkan dari hasil berhutang. Jadi kayak berhutang di semacam koperasi gitu loh, yang kemudian nanti ditagih setiap harinya. Jadi waktu itu Maya yang memang pintar memasak, jualan kayak pecel, kayak gorengan, kayak kopi-kopi seduh gitu. Dan awalnya memang rame, karena namanya warga sekitar kan antusias ada orang jualan baru. Tapi lama-kelamaan yang namanya orang jualan pasti kan ada naik turunnya ya. Kadang rame, kadang juga sepi. Dan lagi-lagi untuk menghemat, biasanya sehari-hari Dara dan Dina ini akan ikut memakan nasi pecel buatan ibunya. Jadi yang pada saat itu dijual ya. Dan itu tanpa campuran lauk pauk yang lainnya. Supaya mereka nggak perlu lagi membeli nasi yang lain ataupun lauk yang lain. Dan mau tidak mau dalam kondisi tersebut, Dara dan Dina ini harus mengubur dalam-dalam impian mereka untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Utamanya pada saat itu adalah Dara ya. Setelah dia lulus SMA, dia mungkin tidak akan bisa melanjutkan ke universitas. Dan Dara bilang, dia, adiknya, dan ibunya menjalani proses kehidupan yang berat tersebut selama bertahun-tahun. Apalagi pada saat itu hampir setiap harinya, Dara dan Dina ini selalu bertemu dengan sosok laki-laki berbadan besar yang biasanya akan menagih hutang ibunya, karena memang pada saat itu ibunya banyak sekali terjerat hutang. Sebenarnya hutang tersebut buat usaha, buat makan mereka. Tapi karena nggak ada penghasilan untuk menutupi hutang tersebut, ya pada akhirnya mereka kesulitan lah untuk membayar. Hingga pada akhirnya waktu itu usianya Dara ini sudah mencapai sekitar 21 tahunan, sementara waktu itu Dina usianya sekitar 19 tahunan. Jadi mereka berdua ini udah sama-sama fix tidak lanjut kuliah. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Dara menginformasikan bahwa pada saat itu sebenarnya dia dan adiknya ini sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun itulah yang setidaknya bisa meringankan beban ibu mereka. Tapi yang namanya cari pekerjaan kan nggak mudah ya. Apalagi pada saat itu background pendidikan mereka juga tidak tinggi-tinggi banget. Tapi mereka selalu berusaha. Jadi Dara ini nggak mau kalian menganggap bahwa pada saat itu dia dan adiknya ini sengaja untuk menggantungkan hidup mereka begitu saja kepada ibu mereka yang sudah tua. Dan di bagian ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana situasi atau suasana kota tempat di mana Dara, Dina, dan Maya ini sebelumnya tinggal ya. Jadi kotanya memang tidak besar ya. Jadi mungkin masih pantas kalau misalkan disebut sebagai sebuah desa kabupaten. Kata Dara, waktu itu dia tinggal di sebuah daerah yang memang kebanyakan, mayoritas masyarakat yang tinggal di sana, yang perempuan, yang usianya masih muda, mereka biasanya akan lebih memilih karir untuk menjadi seorang TKW di luar negeri, atau mentok-mentok mereka akan memilih untuk hijrah ke ibu kota dan menjadi seorang wanita malam. Jadi memang sangat sedikit sekali lapangan pekerjaan yang ada di tempat di mana mereka itu tinggal. Dan Dara bilang itu adalah fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena pada saat itu banyak sekali teman-teman Dara yang seusia dengan dia pada saat itu memutuskan untuk hijrah ke kota. Dan di sana mereka betul-betul menjalani karir mereka sebagai seorang kupu-kupu malam. Dan biasanya nantinya nih ya, kalau misalkan mereka udah kerja di ibu kota dengan status seperti itu, rumah mereka yang ada di desa tersebut biasanya
langsung berubah menjadi bagus, mereka punya sawah yang banyak, mereka punya kendaraan. Padahal orang yang berada di rumah tersebut sebenarnya nggak kerja apa-apa juga di situ. Dan karena kebiasaan negatif yang terjadi di desanya tersebut, sebenarnya ibunya Dara dan juga Dina ini sudah mewanti-wanti kedua putrinya sejak awal. Maksudnya apapun nanti yang terjadi, kalian jangan sampai seperti itu. Karena bagi Maya hal tersebut adalah hal yang memalukan. Dan dia nggak mau kalau misalkan anaknya nanti menjadi salah satu bagian dari hal tersebut. Tapi sayangnya memang pada akhirnya tuntutan hidup pada saat itu membuat Dara ini mengabaikan pesan ibunya tersebut. Kok bisa? Kenapa? Nah, di bagian inilah saya akan menceritakan kepada kalian apa-apa saja yang kemudian mempengaruhi pikirannya Dara hingga pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk mengabaikan pesan ibunya. Dan yang harus kalian ingat adalah karena di wilayah tempat tinggalnya Dara pada saat itu banyak sekali wanita-wanita muda yang memutuskan untuk pergi ke kota untuk menjalani karir mereka sebagai wanita malam. Otomatis pada saat itu banyak juga mucikari yang sering berkeliaran di wilayah tempat Dara tinggal untuk memberikan kesempatan kepada wanita-wanita muda yang pada saat itu pikirannya sempit dan ingin cepat kaya. Dan Dara sendiri bilang ketika usianya pada saat itu sekitar 19-20 tahunan, sebenarnya sudah ada beberapa orang mucikari yang mendekati Dara dan menawarkan kesempatan tersebut. Tapi waktu itu Dara masih menolak karena dia masih ingin mempertahankan prinsip ibunya. Dia nggak mau jadi wanita seperti itu. Meskipun dia harus hidup apa adanya, pada saat itu Dara ingin mempertahankan harga dirinya. Karena sejujurnya menurut beberapa mucikari yang sempat mendekati Dara waktu itu, Dara ini bisa dibilang memiliki wajah dan juga bentuk tubuh yang ideal untuk dijadikan seorang wanita penghibur di kota. Hingga kemudian ketika usianya Dara ini sekitar 21 tahun, jadi 21 menjelang 22 tahun ya, pada saat itu Maya ini jatuh sakit dan sakitnya itu sakit parah. Dan kalian harus ingat bahwa pada saat itu satu-satunya orang yang menjadi penunjang kehidupan ekonomi mereka itu adalah Maya dengan cara berjualan nasi pecel tadi di depan rumah. Dan ketika kemudian Maya ini jatuh sakit, otomatis dia nggak bisa ngapa-ngapain dong. Dan kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa jualan. Mereka nggak bisa dapat uang. Dan kondisi Maya yang seperti itu mau tidak mau membuat kehidupan keluarga mereka tuh jadi kocar-kacir. Awalnya memang Dara ini berusaha untuk berhutang dulu lah ya kepada warung yang ada di sekitar rumah mereka. Dan awalnya dikasih tuh sama warung-warung tersebut. Jadi dari sana mereka ini bisa makan. Tapi lama-kelamaan karena mungkin pada saat itu Dara ataupun Dina tidak bisa membayar, pada akhirnya waktu itu kata Dara ya, setiap kali dia pergi ke warung, itu dia belum sampai di warungnya, itu udah ditolak, udah disuruh pulang. Karena saking numpuknya hutang mereka. Dan ternyata pada saat itu tanpa sepengetahuannya Dara, Dina ini sempat nekat untuk meminjam sejumlah uang pada pinjol. Dan Dara baru mengetahui hal tersebut ketika beberapa waktu kemudian, itu ada beberapa debt collector yang datang ke rumah mereka dan menagih hutang. Marahlah pada saat itu Dara kepada Dina kan, ibaratnya kita ini udah banyak hutang di sini, kamu nambah hutang lagi di pinjol. Tapi pada saat itu Dina beralasan bahwasanya dia terpaksa untuk melakukan hal tersebut karena dia membutuhkan uang untuk bisa mengobati sakit ibu mereka dan juga untuk biaya makan mereka sehari-hari. Kalau nggak dari hutang, dari mana mereka bisa makan? Sedangkan pada saat itu posisinya Maya ini memang seperti sudah dibuang dari keluarganya. Karena waktu itu dia memaksa untuk tetap menikah dengan ayahnya Dara dan juga Dina. Padahal orang tuanya ibu Maya ini nggak setuju. Jadi pada saat itu memang mereka ini nggak punya siapa-siapa lagi untuk bisa meminta tolong. Dan di sanalah pada akhirnya Dara mengakui pertahanannya runtuh. Jadi di suatu malam Dara ini menghabiskan waktunya untuk menangis terseduh-seduh di dalam kamar. Waktu itu dia menangis sambil memukul-mukul dadanya. Karena dia ngerasa capek banget dengan hidup yang seperti itu. Dia capek nangis terus. Dia capek untuk menjadi orang yang tidak berdaya. Dia juga capek menjadi gunjingan tetangga karena pada saat itu keluarganya banyak hutang. Hingga pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk menemui seorang mucikari yang pada saat itu pernah menawarkan kesempatan kepada Dara untuk bekerja sebagai seorang wanita malam di kota. Dan kita sebut saja mucikari itu namanya adalah Mami Lisa. Dan tentu saja pada saat itu Dara pergi ke rumah Mami Lisa itu secara diam-diam. Jadi memang pada saat itu Maya dan Dina itu sama sekali tidak mengetahui rencananya Dara. Dan tentu saja kesempatan tersebut didapatkan dengan mudah oleh Dara. Karena memang dia kan udah lama diincar ya. Dan ketika Dara menemui mucikari tadi, sebuah kesepakatan pun akhirnya diambil. Bahwa 3 hari dari hari tersebut, Dara ini akan ikut dengan mucikari tadi untuk pergi ke kota. Jadi ke sebuah kota yang merupakan ibu kota dari sebuah provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dan kalau misalkan dibilang apakah pada saat itu Dara ini sedih atau tidak, Dara menjawab bahwa pada saat itu perasaannya tidak bisa digambarkan. Dia benar-benar sedih, dia takut sebenarnya. Apalagi
Apalagi pada saat itu posisinya dia harus merahasiakan hal tersebut dari keluarganya. Karena keluarganya kan benar-benar menentang hal-hal semacam itu. Dan pada saat itu sebelum pergi ke kota, Dara ini sempat bicara dengan keluarganya. Waktu itu dia berbohong memang. Jadi dia beralasan bahwa dia mendapatkan sebuah pekerjaan di kota. Jadi kayak di showroom mobil gitu. Dan untuk bekerja di sana, otomatis Dara ini ya mau nggak mau memang harus tinggal di kota. Dia harus ngekos di sana. Dan nantinya dalam 1 bulan, Dara ini paling-paling hanya bisa pulang ke rumah mereka itu sekitar 1 atau 2 kali aja. Tapi nantinya setiap Dara ini mendapatkan uang gajian, Dara memang sudah berjanji akan mentransfer uang tersebut kepada keluarganya. Jadi untuk ibunya berobat dan juga untuk biaya mereka ini makan. Dan polosnya pada saat itu keluarganya Dara mempercayai semua omongannya Dara. Bahkan pada saat itu mereka ini terlihat sangat senang karena pada akhirnya salah satu dari mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Sebelum pergi waktu itu Dara sempat dipeluk oleh ibunya. Dia diberikan beberapa wejangan gitulah ya. Dan Dara pada saat itu cuma ngangguk-ngangguk aja sambil menahan air mata karena dia kan nggak bisa menceritakan yang sebenarnya. Dan di dalam hatinya waktu itu Dara memang sudah bertekad bahwa dia tidak akan pernah menceritakan apa pekerjaannya yang sebenarnya di kota sampai nanti akhirnya Dara ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan kembali pulang ke kampung. Jadi memang waktu itu Dara ini sudah merencanakan bahwa dia tidak ingin selamanya bergelut dalam dunia malam. Semisal nantinya dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari pekerjaan tersebut, Dara ini sudah berencana ingin pulang, dia ingin meninggalkan semuanya. Karena sejujurnya, saat itu Dara masih merasa jijik dengan apa yang harus dia kerjakan. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian, Dara ini dibawalah oleh Mami Lisa ke sebuah kota ya. Jadi pada saat itu mereka pergi ke sebuah bangunan yang sangat besar di pusat kota. Saya tidak bisa menyebutkan secara detail bangunan tersebut berjenis apa, tapi yang jelas di dalamnya memang berisi berbagai macam fasilitas dunia hiburan malam lah. Dan pada saat itu tempatnya cukup elit ya. Tidak hanya sampai di sana, ternyata di bagian belakang dari bangunan tersebut ada sebuah mes. Jadi mesnya itu kayak kamar per kamar. Dan di dalam mes tersebutlah beberapa orang wanita muda lainnya yang di bawah naungannya Mami Lisa itu tinggal di sana. Jadi mereka tidur sehari-hari di sana, kalau mau siap-siap di sana. Dan nanti ketika jam mereka kerja sudah datang, barulah mereka akan masuk ke dalam bangunan besar tadi. Dan waktu itu Dara bilang dia cukup terkejut ketika dia tahu bahwa perempuan yang bekerja di bawah naungannya Mami Lisa itu cukup banyak. Jadi mungkin ada kali sekitar 30 orangan. Dan dalam prosesnya Mami Lisa ini sempat menginap di kamarnya Dara sekitar 2 hari 2 malam. Jadi pada saat itu Mami Lisa ini memperkenalkan Dara dengan wanita-wanita lain yang bekerja di tempat tersebut juga. Maksudnya supaya Dara ini mungkin punya temen kali ya. Dan pada saat itu Mami Lisa juga bercerita kepada Dara mengenai kisah-kisah singkat dari kesuksesan para anak-anak asuhnya yang kemudian berhasil menemukan katakanlah sugar daddy yang bersedia untuk menghidupi mereka. Jadi kayak dijatah per bulannya. Mami Lisa bilang kepada Dara, yang itu mah di rumahnya udah punya rumah bagus, udah punya mobil mewah, setiap bulannya dibiayain sekian sama sugar daddy-nya. Bahkan waktu itu Mami Lisa juga bilang, beberapa di antara anak asuhnya itu sudah dijadikan istri simpanan oleh orang-orang penting yang ada di kota tersebut. Mami Lisa sangat bangga dengan kehidupan para anak asuhnya yang dianggap berhasil meskipun pada saat itu memang caranya salah. Dan kata Dara ketika dia mendengarkan cerita dari Mami Lisa pada saat itu, dia justru menangis dengan kencang. Karena sejujurnya kisah-kisah sukses dari anak asuhnya Mami Lisa itu sama sekali tidak menarik perhatiannya Dara. Karena pada saat itu Dara ini lagi ngerasain ketakutan. Kalian bayangkan seorang perempuan yang gak pernah diapa-apain cowok, tiba-tiba harus pergi ke sebuah tempat yang mengharuskan dia melayani cowok-cowok hidung belang. Dara ini gak pernah bisa nyium bau alkohol, dia gak pernah bisa menghirup asap rokok, dia juga paling gak bisa glendotan manja-manjaan, disentuh-sentuh sama seorang pria yang tidak dia kenal. Tapi bagaimanapun itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh Dara. Dan Dara gak bisa mundur, dia udah ada di sana. Dan Dara bilang pada saat itu satu-satunya hal yang bisa menguatkan tekadnya dia untuk tetap bertahan di situ adalah harapannya untuk bisa memenuhi kehidupan keluarganya yang ada di desa. Supaya hidup dari ibunya, adiknya itu bisa terjamin. Supaya mereka ini bisa terbebas dari hutang-hutang. Supaya mereka ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh para tetangga. Dan setelah semua hal tersebut sudah bisa dia lakukan, Dara ini rencananya pengen langsung pulang, dia pengen berhenti. Tapi itu rencana Dara sebelum pada akhirnya Dara ini terbuai sendiri dengan keindahan dunia yang bisa dia dapatkan dari pekerjaan tersebut. Dan Dara ingin sedikit menceritakan bagaimana awal-awal ketika dia harus menjalani kehidupannya sebagai seorang wanita malam di tempatnya Mami Lisa. Dara bilang semua yang dia lakukan itu tidaklah mudah. Ada masa-masa di mana Dara ini merasa jijik setiap kali dia melihat wajah pria-pria yang berganti setiap harinya yang datang ke dia untuk meminta kepuasan. Pria-pria yang kalau mungkin di depan istrinya tuh kayak setia, kayak yang pendiam. Padahal ketika pria-pria tersebut berada di tempatnya
Dara bekerja, itu mereka kayak singa kelaparan. Tapi seiring berjalannya waktu, Dara bilang dia memang harus belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan. Dia sudah mulai bisa menyesuaikan diri lah gitu ya. Dia sudah mulai ahli untuk terlihat bahagia ketika melayani pelanggannya, meskipun pada saat itu dia ngerasa nggak suka. Karena kan kalian nggak akan bisa milih pelanggan yang ingin kalian layani itu ganteng apa enggak gitu kan, bau badan atau enggak gitu katanya Dara. Dara juga belajar caranya untuk bisa tetap kelihatan manja, bisa gelendotan-gelendotan gitu sama pelanggannya, supaya bisa membuat senang hati para pelanggannya, dan nantinya Dara ini akan diberikan tips yang lebih. Dan seperti yang saya bilang tadi, pada akhirnya lama-kelamaan Dara ini mulai menikmati pekerjaannya, karena dia merasa dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak tanpa harus bekerja yang terlalu berat. Jadi kalau kalian bertanya pada saat itu apa hal yang pada akhirnya bisa merubah mindsetnya Dara, jawabannya adalah uang. Karena uang yang selama ini Dara dapatkan, dia transfer ke ibunya. Dan di desa mereka tinggal, mereka sudah punya rumah yang bagus. Dina bisa melanjutkan kuliah meskipun pada saat itu memang terlambat. Mereka sudah memiliki kendaraan. Bahkan pada saat itu Maya ini sudah dibuatkan sebuah usaha di desa tersebut. Dan Dara sendiri juga tahu, mungkin saja di desa tempat mereka tinggal sebenarnya ada beberapa tetangga yang berusaha untuk menggunjing kehidupannya Dara. Dari mana sih Dara bisa dapat duit sebanyak itu? Padahal kan kerjanya cuma di showroom mobil. Pasti adalah gunjingan-gunjingan macam itu. Tapi Dara nggak peduli. Dara bilang dalam ceritanya pada saat itu dia berpikir, toh dia nggak minta makan sama tetangganya. Jadi masa bodoh. Dan waktu yang berjalan pada akhirnya membuat Dara ini bisa belajar untuk memberikan servis terbaik untuk para pelanggannya. Jadi bisa dibilang pada saat itu Dara ini menjadi salah satu wanita penghibur yang bekerja di tempatnya Mami Lisa yang paling laris, yang paling diinginkan oleh pria-pria yang datang. Bahkan pada saat itu ada beberapa pria yang sengaja datang dan menunggu jadwalnya Dara ini kosong, saking mereka ini cuma pengen dilayani oleh Dara doang. Dan tentu saja hal tersebut pada akhirnya membuat penghasilan Dara ini kan semakin bertambah kan setiap bulannya. Dan dia semakin banyak nih transfer ke keluarganya. Dan memang terkadang kata Dara, keluarganya juga sempat bertanya, kamu kok dapat uang banyak banget sih padahal kerjaannya cuma seperti itu. Dan yang menjadi alasan Dara pada saat itu adalah dia sering memenuhi target di tempat dia bekerja. Dan setiap kali dia memenuhi target, dia akan diberikan bonus 2 kali lipat dari jumlah gajinya. Dan pada saat itu keluarganya percaya-percaya aja. Dan di bagian inilah pada akhirnya kita akan mulai membahas momen ketika kemudian Dara ini bertemu dengan seorang pria matang yang super mapan, yang kita sebut saja namanya sebagai Subhan. Dara berkisah bahwasanya Subhan ini adalah salah satu pelanggan setia di tempatnya Mami Lisa. Jadi ibaratnya Subhan ini udah jadi anggota VIP lah di sana. Tapi memang pada saat itu Dara ini belum memiliki kesempatan secara langsung untuk bertemu atau berkenalan dengan Subhan. Jadi Dara ini masih sekedar kayak ngelihat Subhan itu dari kejauhan aja ketika Subhan itu datang ke tempatnya Mami Lisa. Dan kebetulan pada saat itu Subhan juga sudah memiliki seorang wanita kesayangan yang sering dia booking ketika dia datang ke tempatnya Mami Lisa. Kita sebut saja nama perempuan tersebut adalah Farah. Tapi meskipun begitu, secara jujur ya, Dara ini bercerita bahwa dia sering sekali diam-diam curi-curi pandang nih kepada Subhan. Karena pada saat itu Subhan meskipun usianya sudah cukup ya matang lah ya, di atas 40 tahunan, menurut Dara Subhan ini masih kelihatan ganteng. Jadi dia tuh kayak kelihatan terawat gitu loh. Dan setiap kali datang ke tempatnya Mami Lisa, biasanya Subhan ini akan menggunakan mobil mewah. Jadi mulai tumbuhlah rasa penasaran di hatinya Dara kepada sosok Subhan. Meskipun pada saat itu Dara juga nggak punya pikiran macam-macam untuk ngerebut sosoknya Subhan dari Farah. Hingga kemudian di suatu hari, siapa yang sangka pada saat itu Farah ini meninggal dunia. Jadi dari kabar yang sempat didengar oleh Dara pada saat itu, ketika sedang pulang bekerja, Farah ini sempat dirampok di jalan. Dan ketika dirampok itu, Farah ini dianiaya. Dia terluka parah, sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata nyawanya tidak tertolong. Ketika Farah sudah meninggal dunia, pada saat itu Dara bilang bahwa ada jeda waktu sekitar 6 bulanan pada saat itu Subhan tidak lagi terlihat muncul di tempatnya Mami Lisa. Mungkin dia ngerasa terpukul atau kehilangan ya, karena bagaimanapun juga kan semua orang di tempat tersebut tahu kalau Farah ini adalah perempuan kesayangannya Subhan. Dara bahkan pada saat itu sudah hampir lupa dengan sosoknya Subhan, karena kan setiap harinya bukan hanya 1 atau 2 pria baru yang ditemui oleh Dara pada saat itu. Jadi dia juga nggak kepikiran yang gimana-gimana kepada Subhan. Hingga di suatu hari terkejutlah Dara setelah sudah cukup lama tidak muncul kan di tempatnya Mami Lisa. Pada saat itu akhirnya Subhan ini kembali datang. Dan ketika Subhan datang, Dara ini melihat secara langsung bagaimana pada saat itu Mami Lisa langsung keluar dari ruangannya. Dia menghampiri Subhan, kayak ngajak ngobrol lah gitu ya, karena memang mereka udah lama nggak ketemu. Dan waktu itu Dara bilang kalau dari kejauhan dia ini terus memperhatikan sosoknya Subhan, karena memang kebetulan kelihatan waktu itu Dara lagi duduk-duduk gitulah di bagian tengah dari tempat tersebut. Dan Dara nggak bisa berbohong, nggak
tahu kenapa ketika dia menatap Subhan, itu kayak jantungnya itu kayak berdebar dengan cepat. Padahal sebenarnya Dara sendiri tahu bahwa dalam pekerjaannya tersebut, dia itu dilarang pakai hati. Dia dilarang jatuh cinta. Karena terkadang pria-pria yang harus mereka layani ini, mereka sudah punya keluarga. Tapi pucuk dicinta ulam pun tiba. Pada saat itu, Mami Lisa justru membawa Subhan ini menghampiri ke arahnya Dara. Dan ketika melihat Subhan ini datang ke arahnya dia, otomatis Dara ini kayak langsung salah tingkah kan. Dan waktu itulah akhirnya Mami Lisa ini memperkenalkan sosoknya Dara kepada Subhan. Jadi diceritainlah semua hal-hal baik tentang Dara kepada Subhan. Ini loh yang paling laris di tempatnya Mami, yang servisnya paling bagus, yang wajahnya paling cantik. Dan pada saat itu Dara melihat Subhan ini tersenyum kepadanya. Dan mereka sempat berjabatan tangan pada saat itu. Dan Dara bilang pada saat itu dia benar-benar meleleh dengan sosoknya Subhan. Melihat senyumnya Subhan, melihat keramahannya Subhan, mendengar suaranya Subhan yang berat. Apalagi pada saat itu aroma parfum yang tercium dari badannya Subhan itu benar-benar menggambarkan bahwa pada saat itu dia sedang memakai parfumnya orang kaya gitu. Dan singkat cerita kalian pasti udah tahu lah ya. Pada saat itu Subhan ini memutuskan untuk menghabiskan malamnya bersama dengan Dara. Dan memang sedikit banyaknya pada saat itu Dara ini cukup berterima kasih kepada Mami Lisa karena dia direkomendasikan oleh Mami Lisa untuk diperkenalkan kepada Subhan. Dan berbeda dari tamu-tamu lain yang pernah membooking Dara sebelumnya, pada saat itu Subhan ini tidak mau memakai jasanya Dara di tempatnya Mami Lisa. Jadi waktu itu Dara ini dibawa ke sebuah hotel mewah, hotel bintang 5 oleh Subhan. Dan di salah satu kamar lah pada akhirnya mereka ini menghabiskan waktu bersama. Dan sampai di sini saya rasa untuk kalian yang berumur 17 tahun ke bawah agak di skip dulu kali ya. Tapi saya berusaha untuk menggunakan kata-kata yang halus, yang tidak terlalu vulgar. Semoga kalian bisa ngerti ya. Karena bagaimanapun saya tidak bisa men-skip bagian ini dan juga yang ke bawah nanti. Sebab nantinya ini akan menjadi benang merah dari ceritanya Dara. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya kalau misalkan ada yang tidak berkenan. Dara bilang ketika pertama kali dia melayani Subhan sebagai seorang pelanggan, entah kenapa dia merasa ada yang berbeda di dalam diri dia. Jadi dia itu kayak ngerasa nervous, dia ngerasa tegang gitu. Padahal sebelumnya dia enggak. Dia profesional aja. Karena dia nggak pernah pakai hati kan sebelumnya. Pada intinya apa yang dirasakan oleh Dara pada saat itu seperti memberikan sinyal kepada Dara bahwa sepertinya dia memang betul-betul suka nih sama Subhan. Dan semenjak hari itulah Subhan ini pada akhirnya memiliki wanita kesayangan baru, yaitu Dara. Jadi dalam seminggu itu paling sedikit 3 kali lah Subhan ini datang ke tempatnya Mami Lisa untuk membooking Dara. Dan tentu saja Dara menyukai hal tersebut. Saking seringnya Dara ini dibooking oleh Subhan dan sering dibawa ke hotel berbintang 5 ya. Pada saat itu di tempatnya Mami Lisa, Dara ini sampai terkenal sebagai wanita kesayangan barunya Subhan. Jadi pengganti posisinya Farah lah. Dan Dara bilang kedekatan yang kemudian terjalin antara dia dan juga Subhan itu berjalan sekitar 2 tahunan. Dan sepertinya memang pada saat itu Dara sudah benar-benar menggunakan hatinya dalam hubungan tersebut. Meskipun memang belum pernah terucap kata-kata yang bagaimana gitulah ya antara dia dan juga Subhan. Kenapa pada akhirnya Dara meyakini hal tersebut? Karena pernah ketika Dara ini sedang melayani Subhan gitu ya di sebuah hotel. Dan pada saat itu Dara mengetahui Subhan ini lagi mengangkat telepon dari istri sahnya. Jadi mereka bicara di depannya Dara. Dan entah mengapa pada saat itu hatinya Dara itu kayak panas gitu. Dia cemburu dengan hal tersebut. Dia nggak suka kalau misalkan perhatiannya Subhan itu terbagi kepada perempuan lain. Meskipun pada saat itu dia sadar posisi dia siapa. Dan asal kalian tahu, pada saat itu Dara ini mulai memikirkan hal-hal negatif di dalam kepalanya. Pokoknya gimana nih caranya supaya Dara bisa mengambil perhatian Subhan sepenuhnya. Kalian bayangkan, pada saat itu Dara sudah sempat kepikiran untuk tidak menggunakan pengaman ketika dia sedang berhubungan dengan Subhan. Tujuannya supaya Dara ini bisa hamil. Jadi ketika Dara ini hamil, Dara ini bisa menuntut pertanggungjawaban kepada Subhan untuk dinikahi. Masa bodoh nanti dinikahinya mau dinikahi siri atau mau dijadikan istri simpanan, istri kedua, terserah. Yang penting pada saat itu tujuannya Dara adalah dia ingin memiliki Subhan sepenuhnya. Tapi sebelum rencana picik tersebut terjadi, tiba-tiba saja di suatu hari ketika Dara ini sedang melayani Subhan di sebuah kamar hotel, itu ada seorang perempuan yang tiba-tiba saja datang dan melabrak mereka di sana. Dara yang waktu itu sempat panik kan, dia langsung berlari ke arah kamar mandi sambil menutupi badannya dengan menggunakan selimut. Jadi waktu itu dia menyempatkan diri untuk memakai pakaiannya lagi di dalam kamar mandi tersebut. Dan sambil berganti pakaian tersebut, Dara ini sedikit mengintip ke arah luar. Waktu itu Dara melihat kalau perempuan yang melabraknya tadi itu sedang marah-marah kepada Subhan. Jadi kayak lagi marah-marah sambil nangis-nangis di depannya Subhan. Dan mendengar sedikit percakapan mereka pada saat itu, Dara ini akhirnya tahu bahwa perempuan itu adalah istri sahnya Subhan. Sebut saja namanya adalah Anna. Dan menurut Dara, kalau misalkan dilihat dari penampilan, Anna ini sepertinya memang berusia di atas 40 tahunan. Tapi meskipun begitu,
itu anak ini terlihat sangat terawat gitu. Jadi kayak wajahnya ini masih kenceng semua. Meskipun kulit-kulit yang di tubuhnya, namanya perempuan yang sudah berumur, pasti nggak akan bisa bohong kan. Jadi kulitnya anak ini kuning langsat, kemudian rambutnya itu masih hitam semua dan dicepol ke atas. Dan kata Dara, ketika dia ini hampir selesai untuk memakai lagi pakaiannya, secara tiba-tiba anak ini masuk ke dalam kamar mandi dan menarik rambutnya Dara. Jadi pada saat itu Dara ini diseret dari kamar mandi menuju kamar utama. Waktu itu anak ini berusaha untuk mencakar wajahnya Dara, jadi kayak pengen mukul Dara gitulah ya. Tapi pada saat itu rupanya Subhan ini berdiri di sebelahnya Dara. Jadi Dara itu dirangkul sama Subhan, kemudian kayak dibalik gini loh badannya. Jadi dia kayak berusaha untuk menghalangi istrinya pada saat itu untuk menyerang Dara. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya perasaan Dara kepada Subhan itu justru tumbuh semakin kuat. Karena bagi dia pada saat itu yang dia saksikan adalah usahanya Subhan yang berusaha untuk melindungi dia dari serangan istrinya. Jadi ibaratnya meskipun ketahuan gitu kan ya sedang ngamar bareng, tapi Subhan ini tetap lebih memilih Dara ketimbang Ana. Bahkan pada saat itu Subhan ini sempat mengacukan istrinya dan mengantarkan Dara ini pulang ke tempatnya Mami Lisa. Dan setelah selesai mengantarkan Dara, pada saat itu Subhan sempat pamit kepada Dara. Dia bilang dia ingin bicara dulu dengan istrinya, jadi dia harus pulang. Dan Dara bilang ketika dia melihat Subhan kembali ke mobilnya untuk menemui istrinya, itu adalah untuk pertama kalinya Dara ini menangisi seorang pria di pinggir jalan. Karena dia ngerasa nggak ikhlas gitu Subhan pergi menemui istrinya. Lucu emang. Maaf Dara. Dan setelah kejadian tersebut, Dara ini merasa gelisah karena hampir sebulan lamanya Subhan ini tidak lagi muncul di depannya Dara. Jadi dia tidak pernah lagi datang ke tempat Mami Lisa. Tentu saja pada saat itu Dara ngerasa sedih ya. Ibaratnya dia kayak ngerasa patah hati gitu. Karena secara tidak langsung sikap yang ditunjukkan oleh Subhan itu sama saja seperti menunjukkan kepada Dara kalau waktu itu dia lebih memilih istrinya ketimbang Dara. Dan itu rasanya menyakitkan, kata Dara. Dan yang lebih menyesakkan lagi adalah selama proses Dara ini merasa patah hati gitu kan ya. Mau nggak mau dia harus tetap terlihat senang, terlihat bahagia ketika dia melayani pria-pria yang datang untuk membooking dia. Dan setelah hampir 1 bulan Subhan ini tidak terlihat oleh Dara, di suatu hari akhirnya Subhan ini datang lagi ke tempatnya Mami Lisa. Dan waktu itu Dara langsung melihat. Dan kalian bisa membayangkan pada saat itu bagaimana antusiasnya Dara berlari untuk menghampiri Subhan dan memeluk dia meskipun pada saat itu adalah tempat publik. Ibaratnya semua wanita-wanita malam yang ada di tempatnya Mami Lisa itu bisa ngeliat gimana situasi ketika Dara ini sedang memeluk Subhan sambil nangis-nangis. Dan tentu saja sudah bisa ditebak malam hari itu Subhan dan Dara ini kembali menghabiskan waktu bersama. Tapi bedanya di malam hari tersebut ketika mereka ini sudah selesai bermesraan, pada akhirnya Subhan ini mengajak Dara untuk bicara. Pada intinya dalam pembicaraan tersebut Subhan ini meminta maaf atas nama istrinya karena sudah sempat melabrak Dara, sudah sempat ya melukai Dara lah ya. Tapi pada saat itu juga Subhan ini meminta maaf kepada Dara karena memang sepertinya dia tidak bisa meninggalkan istri dan anak-anaknya. Karena pada saat itu Subhan bilang kalau rumah tangga dia dan istrinya itu bukan sekedar rumah tangga biasa. Meskipun rasa cinta yang dirasakan oleh Subhan kepada istrinya itu kayak udah memudar sebenarnya, tapi apa yang menjadi landasan dari rumah tangga mereka itu nggak bisa semena-mena dipisahkan begitu saja. Kalian tahulah ya prinsipnya pernikahan orang kaya seperti apa. Ada saham ini itu yang nyangkut di sana-sini. Mereka nggak bisa pisah. Dan selain itu juga Subhan merasa dia tidak bisa meninggalkan anak-anaknya yang waktu itu usianya masih kecil-kecil. Dan Subhan juga meminta maaf kepada Dara karena sepertinya setelah malam itu, kedepannya Subhan ini tidak akan lagi bisa bertemu dengan Dara. Dia ingin mengakhiri segalanya dengan Dara. Dan mendengar semua ucapannya Subhan pada saat itu Dara nangis sejadi-jadinya di depan Subhan. Secara terang-terangan tanpa merasa malu pada saat itu Dara mengungkapkan semua isi hatinya. Bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Subhan. Bahwa dia juga ingin memiliki Subhan sepenuhnya. Bahkan pada saat itu Dara juga bilang kepada Subhan bahwa dia rela untuk dijadikan perempuan simpanan, istri siri, atau apapun itu, asalkan Subhan itu tidak pergi dari dia, tidak meninggalkan dia. Tapi waktu itu Subhan cuma diam, meskipun pada saat itu Dara ini sudah berusaha untuk merayu, nangis, ngeraung-ngeraung di depannya Subhan. Jadi waktu itu Subhan ini juga sama sekali belum bisa mengambil keputusan. BTW Subhan ini kayaknya bukan laki-laki yang gentleman ya, kayak pengecut dia, nggak bisa ngambil keputusan sama sekali, mempermainkan hati perempuan kamu Subhan, centil kamu nanti. Dan setelah melewati drama tangis-tangisan gitulah ya, drama
manja-manjaan tapi tidak diladeni oleh Subhan. Pada saat itu menjelang dini hari, akhirnya Subhan ini berpamitan dengan Dara. Dan sebelum Subhan ini keluar dari hotel tersebut, dia ini sempat mengecup keningnya Dara sebentar. Dan pada saat itu juga Subhan sempat meninggalkan segepok uang yang kalau dihitung jumlahnya itu sekitar 2 kali lipat dari biaya yang biasanya diberikan oleh Subhan kepada Dara setiap kali dia ngebooking Dara. Jadi pada saat itu uangnya itu kayak digeletakin di atas bed cover dari kasur di hotel tersebut. Tapi entah mengapa pada saat itu Dara ini kayak ngerasa nggak terima. Dia justru ngerasa tersinggung dengan uang yang diletakkan oleh Subhan. Jadi waktu itu Dara mengambil tumpukan uang tersebut, kemudian dia lemparkan di depan mukanya Subhan. Dan pada saat itu Dara bilang, "Nanti kamu yang akan datang ke saya ya mas, mohon-mohon minta balikan. Nanti kamu yang akan tergila-gila sama saya, kamu yang akan datang merangkak dan mencium kaki saya." Tapi pada saat itu Subhan tidak menjawab. Mungkin dia hanya mengira bahwa ucapannya Dara itu adalah sebuah luapan emosi dari seorang perempuan yang ditinggalkan oleh lelakinya. Tapi rupanya apa yang Dara ucapkan pada saat itu bukanlah hal yang main-main. Rasa sakit yang luar biasa hebat yang dirasakan oleh Dara pada saat itu akhirnya membuat Dara ini nekat untuk mencari segala macam informasi tentang hal apapun lah yang sekiranya bisa membuat keinginannya pada saat itu untuk menaklukkan Subhan itu bisa terwujud. Dan karena hal-hal yang berbau dengan logika sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Dara, pada saat itu memang akhirnya Dara ini beralih pada hal-hal supranatural. Apakah itu? Pelet. Dan dari mana Dara bisa mendapatkan informasi tersebut? Dari Mami Lisa dong. Jadi ternyata selama ini Mami Lisa ini memang sering menghadapi kasus-kasus seperti itu. Beberapa anak buahnya jatuh cinta beneran sama pelanggannya mereka. Kemudian berharap bahwasanya pelanggan tersebut bisa menikahi mereka, bisa memenuhi kehidupan mereka, dan bisa berpisah dari keluarga sahnya mereka. Dan karena hal logika tidak bisa dilakukan, pada saat itu anak buahnya Mami Lisa yang lain juga memutuskan untuk melakukan hal-hal gaib, yaitu pelet tadi. Dan karena pada saat itu pengalaman tersebut tidak hanya sekali 2 kali dialami oleh Mami Lisa, pada akhirnya Mami Lisa ini langsung punya solusi ketika Dara ini curhat sama dia tentang Subhan. Jadi Mami Lisa ini udah punya dukun langganan lah gitu yang sudah terbukti manjur. Dan sebenarnya awalnya Dara ini nggak percaya dengan hal-hal tersebut karena dia kan terbiasa hidup dalam kehidupan yang semuanya serba logika. Tapi karena perasaan yang cukup besar kepada Subhan kan, kemudian juga mendengar testimoni dari Mami Lisa, pada akhirnya waktu itu Dara memutuskan untuk percaya dan mengikuti sarannya Mami Lisa. Dara ingat benar, pada saat itu dia pergi ke sebuah rumah dukun diantar oleh Mami Lisa. Dara juga sempat ditanya ini dan itu tentang apa yang menjadi keinginannya terhadap Subhan. Apakah hanya sekedar rindu-rindu saja, suka-suka saja, atau sampai hal yang terdalam. Kira-kira sampai Subhan ini benar-benar bisa meninggalkan segala sesuatunya, tergila-gila secara mati-matian kepada Dara. Dan karena pada saat itu Dara ini lagi ngerasa sakit hati, jadi pada saat itu Dara ini langsung menjawab sama Mas Dukun tadi, "Mas, saya maunya nanti laki-laki ini dibikin tergila-gila dengan saya. Dia bisa meninggalkan keluarganya demi saya. Dia cuma memikirkan saya aja, nggak boleh yang lainnya." Dan pada saat itu sebenarnya dukun tersebut sudah memperingatkan Dara, ini kalau misalkan mau dibuat dalam level yang setinggi itu, nanti lepasnya susah loh mbak, nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi pada saat itu Dara yang emang nggak bisa berpikir panjang, karena kebawa perasaan kan sama Subhan, akhirnya menjawab, "Nggak apa-apa. Memang itu yang saya mau." Hingga pada akhirnya ritual tersebut pun dilakukan. Jadi pada saat itu dukun tadi meminta Dara ini menyerahkan fotonya Subhan. Dan secara kebetulan memang saking cintanya Dara ini kepada Subhan ya, di dalam dompetnya dia ini selalu menyimpan fotonya Subhan yang pada saat itu memang diambil di salah satu kamar hotel. Jadi posisi fotonya itu Dara lagi duduk gitu ya di pinggiran kasur, dia tersenyum, kemudian ada Subhan di belakangnya. Dan pada saat itu foto tersebut diberikanlah kepada dukun tadi dan langsung dikerjakanlah pesan Dara malam itu juga. Dan karena pada saat itu level pelet yang diinginkan oleh Dara ini adalah level yang paling tinggi, otomatis biaya yang dia keluarkan pada saat itu juga tidak sedikit. Tapi nggak apa-apalah, Dara sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting keinginannya bisa terwujud. Dan dukun tersebut sempat mengingatkan Dara bahwa nanti nih semisalkan Dara ini ada rasa nyesel atau bagaimana karena sudah memelet Subhan, maka satu-satunya orang yang bisa melepaskan ilmu pelet tersebut dari dirinya Subhan itu ya cuma dukun tadi. Jadi nggak bisa dengan dukun yang lain. Jadi tanpa permintaan dari Dara secara langsung, dukun tersebut tidak akan pernah melepaskan pelet tadi dari dirinya Subhan. Jadi kalau misalkan Dara meminta selamanya, ya selamanya Subhan ini bakal tergila-gila gitu sama Dara. Dan tentu saja janji-janji manis dari dukun tersebut membuat Dara ini terbuai ya. Dia ngerasa nggak sabar nih, pengen ngelihat hasilnya gimana. Dan percaya atau tidak sampai seminggu kemudian ya, tiba-tiba saja Dara yang pada saat itu hampir di booking oleh pria lain, itu melihat sosok Subhan datang ke tempatnya
Mami Lisa. Jadi pada saat itu kalian bayangkan suasananya, Dara ini pundaknya lagi dirangkul sama laki-laki yang mau membuking dia malam itu. Tapi ketika tiba-tiba Subhan ini datang dan dia melihat Dara ini lagi dirangkul sama cowok lain, Subhan ini ngamuk di tempat tersebut. Dia nonjokin pria tersebut, jadi kayak membabi buta gitulah. Waktu itu sampai ada 2 satpam yang berusaha untuk memisahkan pertikaian tersebut. Dan Subhan ini baru berhenti menyerang pria tersebut ketika kemudian Dara ini berusaha untuk membujuk Subhan. Jadi dia kayak berdiri di depannya Subhan sambil ngelus-ngelus pipinya sambil minta, udah berhenti, udah. Jadi kayak seolah-olah Subhan itu cuma bisa dikendaliin sama Dara doang. Dan kata Dara, ini mungkin salah satu hal yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ketika saat itu, untuk pertama kalinya Dara ini melihat matanya Subhan, setelah hampir seminggu mereka nggak ketemu, entah bagaimana Dara ini kayak ngelihat ada cinta yang begitu besar di matanya Subhan kepada dia. Sorot mata yang selama ini belum pernah dia lihat dari matanya Subhan kepada Dara. Jadi ngerasa seneng kan Dara pada saat itu, karena ngerasa apa yang dia kerjakan dengan dukun tadi itu berhasil. Dan waktu itu Subhan langsung membawa Dara ini ke sebuah hotel. Pokoknya malam tersebut mereka ini kembali menggila lah. Dan Dara bilang pada saat itu dia sama sekali tidak merasa takut dengan ilmu pelet yang sudah dia berikan kepada Subhan. Dan selain itu, Dara juga sudah mulai merasa bahwa dia sudah bisa mengendalikan Subhan. Pokoknya Subhan itu kayak kelihatan tergila-gila banget lah gitu sama si Dara. Bahkan ketika mereka ini sudah selesai bermesraan gitu ya, Subhan ini sama sekali tidak mau melepaskan pelukannya dari tubuhnya Dara. Jadi kayak didekep terus Dara itu. Dan Dara bilang pada saat itu dia sudah tidak lagi mau membuang-buang waktu. Jadi pada saat itu Dara langsung to the point kepada Subhan bahwasanya dia ingin memiliki hubungan yang serius dengan Subhan. Jadi kalau misalkan Subhan ini pengen main-main aja sama Dara, ya udah sana pergi aja, nggak usah deket-deket lagi. Dara juga bilang kepada Subhan kalau dia ini udah mulai capek untuk gonta-ganti cowok setiap malam. Dia tuh pengen mulai menjalani hidup yang tenang dengan satu pria saja, dan pria itu adalah Subhan. Pada intinya waktu itu Dara ini ingin sebuah kepastian dari Subhan, ke arah mana kira-kira hubungan mereka ini akan dibawa. Dan seperti dugaan Dara sebelumnya, ketika Dara ini mengancam kalau dia tidak ingin lagi bertemu dengan Subhan, semisal Subhan ini cuma pengen main-main aja sama dia, pada saat itu Subhan ini kelihatan panik. Dia kayak takut kehilangan Dara. Dan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, pada saat itu Subhan ini bilanglah kepada Dara bahwa secepatnya dia akan mengurus-ngurus pernikahan mereka. Dan waktu itu Dara sempat menyinggung keberadaan istri sahnya Subhan. Kira-kira gimana nih nanti reaksi istri kamu kalau misalkan kamu nikahin saya? Dan pada saat itu secara mengejutkan Subhan ini menjawab, kalau dia tidak suka saya menikahi kamu, maka nanti dia yang akan saya ceraikan. Karena saya cuma pengen sama kamu. Cuma kamu. Jadi memang benar-benar bisa dipastikan kalau pada saat itu pola pikirnya Subhan benar-benar sudah berubah 180 derajat. Dia sama sekali nggak kepikiran lagi tuh sama anak-anaknya yang waktu itu masih kecil-kecil. Dan Dara mengakui sepertinya memang situasi seperti itu pada akhirnya membuat Dara ini semakin tamak dengan keinginannya dia. Dara menjadi serakah. Karena kan awalnya beberapa waktu sebelumnya Dara kan bilang dia mau kok dijadikan istri simpenan, istri kedua, atau apapun itulah. Yang penting Subhan ini bisa terus sama dia. Tapi ketika dia sudah merasa dia bisa menguasai Subhan pada saat itu, keinginannya Dara ini langsung berubah. Dia ingin menjadi satu-satunya istri dari Subhan. Dia nggak mau punya saingan. Dia kepengen Subhan menceraikan istrinya dulu baru menikahi Dara. Tapi karena sayangnya pada saat itu Subhan ini juga bukanlah orang yang biasa. Beberapa perusahaannya itu juga terkait hartanya dengan sang istri. Maka perpisahan yang terjadi di antara mereka itu memang harus menjalani sebuah proses yang cukup rumit untuk mencapai sebuah kesepakatan. Karena mereka berdua ini masih belum bisa menemukan jalan tengah. Tapi meskipun begitu Dara tetap sabar menunggu. Karena dia kan udah punya bayangan kalau misalkan suatu hari nanti Subhan ini pasti akan bercerai juga dengan istrinya. Dan dia yang akan dinikahi. Dan waktu itu Dara bercerita bahwa dia sudah sepenuhnya hidup full bersama Subhan. Dia udah pamitan nih sama Mami Lisa. Karena dia udah nggak bisa lagi kerja sebagai seorang wanita penghibur di tempatnya Mami Lisa. Karena hidupnya sudah dijamin oleh Subhan. Bahkan pada saat itu mereka ini tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah di pusat kota. Jadi apartemen tersebut dibelikan oleh Subhan untuk Dara dan menggunakan namanya Dara. Pada saat itu hidupnya Dara ini udah dijatah oleh Subhan dalam jumlah yang cukup besar per bulannya. Dan dari uang tersebut Dara ini terus-menerus transfer ke keluarganya yang ada di desa. Mereka ngumpulin aset di sana. Dan sejujurnya pada saat itu Dara ini berpikir bahwa dia akan long lasting nih sama Subhan. Karena pada saat itu sebenarnya Dara ini benar-benar jatuh cinta sama Subhan. Cuma memang caranya salah. Tapi apakah lantas kebahagiaan yang selama ini diharapkan oleh Dara dengan kehidupannya bersama
bersama Subhan itu bisa menjadi kenyataan? Sepertinya tidak juga. Karena ibaratnya tuh kayak panggang jauh dari api. Waktu itu Dara ini merasa bahwa lama-kelamaan sepertinya sikapnya Subhan ini semakin berubah. Maksudnya berubah ini lebih ke arah berlebihan ya. Kayak orang yang terlalu berlebihan ketika jatuh cinta sama orang gitu. Jadi overprotective. Dara ini nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa, nggak boleh mengerjakan hobinya. Pokoknya Dara ini benar-benar diatur semaunya Subhan. Karena pada saat itu Subhan kan ngerasa dia yang ngidupin Dara, dia yang ngejatah Dara. Jadi Dara ini harus nurut sama Subhan. Jadi ibaratnya saking cintanya Subhan kepada Dara pada saat itu, Subhan ini seperti tidak mau Dara diganggu oleh apapun atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Jadi akses kehidupannya Dara ini benar-benar dibatasi. Bahkan ketika Dara ini sedang menghubungi keluarganya misalkan, itu Subhan harus dengar. Jadi harus di loudspeaker supaya Subhan bisa memastikan bahwa yang ditelepon oleh Dara waktu itu bukanlah laki-laki. Awalnya memang sikap overprotectivenya Subhan kepada Dara ini dianggap Dara sebagai sebuah perhatian lah gitu ya. Dan Dara ini berusaha untuk memaklumi. Oh, mungkin itu caranya laki-laki ketika dia menunjukkan kepedulian kepada seorang perempuan yang dia cintai. Tapi lama-kelamaan pada saat itu akhirnya Dara ini kayak ngerasa jengah juga. Dia bosen kan? Jadi kalian bayangkan ya, menurut ceritanya Dara pada saat itu. Ketika Subhan ini sedang ada di rumah, maksudnya ketika sudah selesai dari jam kerjanya dia kan pulang ke apartemennya Dara. Dan selama Subhan ada di apartemen tersebut, Dara nggak boleh kemana-mana. Dan di dalam apartemen tersebut, Dara ini mohon maaf ya, harus berada dalam kondisi tanpa busana. Jadi Dara mau nonton TV kayak, Dara mau baca buku atau apapun itu, selama ada di dalam apartemen, Subhan ini melarang Dara memakai apa-apa di badannya. Dan Dara sempat protes akan hal tersebut, tapi Subhan marah. Subhan sendiri beralasan kalau memang pada saat itu dia merasa senang setiap melihat Dara ini tidak berpakaian. Dan Dara juga merasa bahwa sikapnya Subhan ini semakin tidak normal. Karena pada saat itu gilanya adalah, meskipun Dara ini sedang berada dalam kondisi menstruasi misalkan, Dara ini tetap dipaksa untuk melayani Subhan kapanpun Subhan ini mau. Jadi kalian bayangkan, Dara ini masih berdarah-darah karena dia sedang datang bulan, tapi dia ini tetap harus memuaskan nafsunya Subhan. Dan kalau kalian bertanya-tanya, terus kenapa Dara mau? Udah ngelihat Subhan tingkahnya aneh begitu. Dara juga mengaku dia nggak tahu kenapa. Jadi meskipun dia ini ngerasa takut, dia ngerasa Subhan ini kok lama-lama aneh, tapi ketika, mohon maaf ya, ketika mereka ini berhubungan suami istri gitu ya, nggak tahu kenapa rasa cemas tersebut, rasa takut, rasa curiga tersebut, itu kayak hilang begitu aja dari hatinya Dara. Dia kayak langsung bisa nerima lagi kondisinya Subhan yang seperti itu. Dan momen ketika mereka berdua ini tinggal bersama tanpa ada ikatan yang sah pada saat itu berjalan sekitar 1 tahunan. Dan waktu itu seiring berjalannya waktu, Dara ini mulai merasa ketakutan setiap kali dia tahu Subhan itu pulang ke rumah. Maksudnya ke apartemennya mereka gitu ya. Karena entah bagaimana Dara ini mulai merasa bahwa pada saat itu yang dia lihat dari sosok Subhan itu seperti bukan Subhan yang sebelumnya. Jadi Subhan itu kayak berubah menjadi orang yang benar-benar nafsunya tidak bisa dikontrol. Kemudian kalau misalkan sedang ada maunya, itu harus dituruti oleh Dara. Padahal sebelumnya Subhan ini adalah laki-laki yang soft spoken. Dia tuh lembut banget ketika sedang ngomong ataupun sedang memperlakukan Dara sebelumnya. Karena itu adalah salah satu faktor yang membuat Dara ini pada akhirnya benar-benar kelepak-lepak sama Subhan. Dan kata Dara dengan rasa takut yang mulai tumbuh di dalam hatinya, pada saat itu akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya Dara ini tidak pernah lagi menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, pada saat itu Dara ini memutuskan untuk kembali menyentuh mukenah dan juga sajadahnya. Jadi dia mulai mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena nggak tahu kenapa ketika dia tinggal di apartemen tersebut bersama Subhan, dia kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Kayak ada sesuatu yang membuat dia ngerasa takut. Dan asal kalian tahu saja, ketika pada saat itu Subhan mulai tahu kalau Dara sudah mulai sholat lagi, Subhan ini marah loh. Dia tidak mengizinkan Dara untuk kembali beribadah. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Dara ini harus menjalankan sholat itu secara diam-diam. Dan itu pun dia menjalankan sholatnya tuh kayak di ruangan kecil yang bersampingan dengan kamar mandi. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang jarang didatangi oleh Subhan ketika dia ada di apartemen. Tapi tempatnya nggak jorok ya, dan bersih dari najis kok. Cuma bersebelahan doang dengan kamar mandi. Dan anehnya ketika kemudian Dara ini sudah lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sekitar semingguan kemudian, Dara ini mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh di dalam tidurnya. Dan yang terlihat dari kebanyakan mimpinya Dara pada saat itu adalah seperti menunjukkan bahwa ada sosok yang lain yang sedang menempel dengan dirinya Subhan. Jadi mereka tuh kayak raket jadi satu gitu. Tapi Dara bisa melihat bahwa dua sosok ini berbeda ya secara wajah dan juga secara perawakan. Dara bilang dari dalam mimpinya dia melihat bahwa sosok yang menempel dengan Subhan
itu adalah sosok yang tinggi besar, perutnya buncit, kulitnya itu kayak warna hijau kegelapan. Jadi kalau misalkan dilihat sepintas itu mungkin kayak warna hitam. Dan di sekujur badannya pada saat itu ditumbuhi oleh bulu-bulu lebat. Makhluk tersebut juga memiliki kedua mata yang bulat, besar, dan di bagian rambut atasnya itu botak. Jadi itu yang gondrong cuma bagian bawahnya doang, di atasnya botak. Dan setiap kali Dara mengalami mimpi tersebut, dia pasti akan selalu terbangun dengan jantung yang berdebar dengan cepat. Dan semenjak mimpi-mimpi buruk tersebut datang kepadanya, diam-diam Dara ini seperti sering memperhatikan sosoknya Subhan ketika Subhan ini sedang tidur di sebelahnya. Jadi kayak dia ini bertanya-tanya di dalam hati, kamu ini sebenarnya Subhan atau bukan sih? Kenapa saya mengalami mimpi yang buruk? Bersamaan dengan saya merasakan perubahan pada sikapnya Subhan. Dan sejak saat itu Dara ini seperti mulai merasa curiga bahwa sepertinya sosok yang menempel pada dirinya Subhan itu adalah bagian yang diakibatkan dari pelet yang sempat dikirimkan oleh Dara kepada Subhan. Dan kalau misalkan hal tersebut adalah benar, berarti yang selama ini sedang menikmati kebersamaan bersama Dara itu bukanlah Subhan, jadi makhluk tersebut gitu. Jadi pada saat itu Dara ini udah mulai panik ya. Jika awalnya Dara selalu merasa senang setiap kali Subhan ini datang menghampiri dia, mendekati dia, menyentuh tubuh dia, tapi semenjak mimpi buruk itu datang ke dalam tidurnya Dara seperti ingin memberikan petunjuk, entah bagaimana Dara ini seperti ngerasa geli gitu, kayak ngerasa takut setiap kali Subhan ini kayak berusaha untuk menyentuh badannya dia. Dan pernah ada satu kejadian yang benar-benar membuat Dara ini merasa trauma kepada Subhan. Jadi kronologinya pada saat itu Dara dan Subhan ini kan tidur satu ranjang ya. Posisinya pada saat itu Dara ini sedang tidur berbaring memunggungi Subhan. Jadi Subhan ini posisinya ada di belakangnya Dara. Dan pada saat itu karena memang sehari-hari Dara ini tidak diizinkan menggunakan pakaian kan setiap kali ada di apartemen bersama Subhan. Jadi waktu itu Dara hanya menutupi bagian badannya itu dengan menggunakan selimut gitu. Dan ketika Dara ini sedang merasa antara ngantuk sama enggak gitulah ya, hampir-hampir dia pengen tidur gitu. Pada saat itu perlahan Dara ini merasa seperti ada tangan yang meraba punggungnya. Jadi kayak awalnya dari punggung kemudian menjalar ke area dada. Dan pada saat itu tentu saja Dara menduga bahwasanya itu adalah Subhan. Karena kan orang di rumah tersebut cuma ada dia dan juga Subhan. Dan karena menyangka itu adalah Subhan, pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk diem aja, kayak ya udahlah pasrah, itu juga adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Subhan kan selama ini. Tapi entah mengapa pada saat itu ketika tangan yang meraba tadi sudah sampai di bagian atas dadanya Dara, Dara ini mulai merasa aneh. Jadi pada saat itu Dara ini seperti merasa tangan yang sedang meraba dia itu kayak ada bulu-bulu alusnya gitu loh guys. Terus Dara juga ngerasa bahwa tangan yang pada saat itu sedang sampai di dadanya dia itu ukurannya lebih besar. Jadi kayak lebih besar dari tangannya Subhan. Dan pada saat itu Dara yang posisinya sudah memejamkan mata karena dia sudah bersiap-siap ingin tidur, pada akhirnya memutuskan untuk kembali membuka matanya kan. Dia pengen memastikan itu tangan siapa, kok rasanya kayak beda. Dan pada saat itulah Dara ini berteriak dengan histeris ketika dia menyaksikan bagaimana tangan yang lagi nempel di dadanya dia itu adalah tangan orang lain, bukan tangannya Subhan. Jadi tangannya itu ukurannya 2 kali tangannya Subhan ya. Warna kulitnya itu hijau gelap cenderung hitam. Kemudian di bagian telapak tangannya ini itu ditumbuhi dengan bulu-bulu yang sangat lebat. Dara juga tidak tahu itu tangan apa, tapi yang jelas pada saat itu Dara langsung lompat dari atas kasurnya dan dia nangis terisak-isak di lantai. Tapi ketika Dara ini lompat dan menangis ke lantai, pada saat itu posisinya Subhan ini juga belum tidur. Jadi dia menyaksikan secara langsung bagaimana histerisnya Dara pada saat itu. Dan Subhan ini ikut bangun dari kasur tersebut. Dia ingin membujuk Dara, ingin menenangkan Dara gitu. Subhan ini kayak minta maaf gitu sama Dara. Mungkin tadi dia mengejutkan Dara gitu kan ya. Tapi pada saat itu Dara bersikeras bahwasannya yang dia lihat tadi tangannya itu bukan tangan Subhan. Itu tangan dari sosok yang berbeda. Tangannya hitam, gede, buluan. Tapi pada saat itu Subhan juga bersikeras bahwasanya tangan yang meraba tadi itu adalah tangannya dia. Jadi pada saat itu akhirnya Dara ini memutuskan untuk mengalah. Dia masih dalam keadaan yang terlalu shock untuk melanjutkan perdebatan tersebut. Tapi Dara bilang pada saat itu dia tahu apa yang dia lihat dan semua itu adalah benar. Dan semenjak kejadian tersebut Dara bilang dia semakin detail untuk memperhatikan gerak-geriknya Subhan ketika mereka ini sedang bersama di apartemen. Jadi sebelumnya Dara ini kan nggak pernah terlalu memperhatikan gimana caranya Subhan ini berjalan, gimana cara Subhan ini makan atau bagaimana gitu. Tapi ketika kemudian Dara ini memperhatikan segala sesuatunya tentang Subhan, pada saat itulah Dara ini mulai merasa bahwa cara makannya Subhan itu kayak berbeda dari sebelumnya. Karena sebelumnya ketika mereka ini pertama-pertama kenal gitu ya, mereka kan sering makan bareng. Subhan ini selalu memiliki table manner gitu ketika dia menikmati sebuah makanan. Tapi ketika mereka ini sedang tinggal bersama di apartemen tersebut, setiap kali Dara memperhatikan Subhan ketika sedang makan, Subhan ini kelihatan kayak orang yang lagi kelaparan makan. Jadi kakinya tuh seperti diangkat satu ya ke kursi,
nasi, dan dia sudah tidak pernah lagi menggunakan sendok ketika makan, setidaknya kalau di depan Dara. Jadi waktu itu Subhan itu hanya menggunakan tangannya saja, dan satu suapan yang dia ambil dari piring nasinya itu benar-benar besar dan langsung dia masukkan ke dalam mulutnya. Dan perilaku Subhan yang seperti itu benar-benar membuat Dara ini merasa kaget. Itu bukan Subhan yang sebelumnya Dara kenal. Dan juga cara berjalannya Subhan yang menjadi perhatiannya Dara pada saat itu. Setiap kali Subhan ini misalkan bangun dari duduk gitu ya, kemudian dia berjalan menuju ke sebuah tempat yang ada di dalam apartemen mereka, Dara ini seperti melihat cara jalannya Subhan itu aneh. Jadi dia tuh kayak seolah-olah sedang memiliki tubuh yang besar, tinggi, dan dia berjalan dengan posisi kedua kaki yang agak ngangkang gitu, dengan dua lengan yang agak dia naikin ke atas. Jadi kayak kalau kita ngelihat gorila lagi jalan. Dan Dara juga sama sekali bingung kenapa dia baru menyadari semua keganjilan tersebut sekarang. Maksudnya pada saat itu ya, kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Dan di bagian inilah saya akan mulai menceritakan bagian puncak dari kisahnya Dara. Jadi di suatu hari, Subhan ini seperti biasalah meminta jatah kepada Dara. Tapi waktu itu Dara sempat menolak. Alasannya karena pada saat itu Dara ini sedang berada di ujung waktu menstruasinya. Jadi dia belum bersih lah, masih ada ya bercak-bercak darah yang keluar. Tapi seperti biasanya juga pada saat itu Subhan tidak peduli dengan alasannya Dara. Dia tetap memaksa ingin berhubungan suami istri dengan Dara, apapun keadaannya. Dan awalnya ya guys, kebiasaan Subhan yang aneh ini dianggap oleh Dara sebagai sebuah perlambang cinta yang terlalu besar. Ibaratnya nggak peduli Dara ini dalam kondisi apapun, walaupun dia lagi kotor gitu kan, sedang menstruasi, Subhan ini tetap mau berhubungan dengan dia. Agak aneh emang Dara ini kayaknya ya. Tapi ketika kemudian Dara ini mulai menyadari keanehan-keanehan yang ada di dalam dirinya Subhan, pada saat itulah Dara ini mulai sadar bahwa sepertinya berhubungan suami istri ketika Dara ini sedang menstruasi itu merupakan salah satu keganjilan yang cukup besar juga dari sosoknya Subhan. Itu adalah kegilaan, bukan cinta. Tapi di malam tersebut meskipun merasa Subhan ini aneh, Dara tetap tidak bisa menolak keinginannya Subhan. Karena bagaimanapun jujur di dalam hatinya Dara, dia masih sangat mencintai Subhan dan dia tidak mau kehilangan Subhan. Jadi dia selalu berusaha untuk melakukan apapun yang sekiranya bisa membuat Subhan ini merasa puas dan senang. Kalau kalian ingat sebelumnya saya sudah bilang bahwa Dara ini mengungkapkan entah bagaimana dia selalu merasa semua rasa marahnya, semua rasa curiga, semua rasa takutnya dia kepada sosoknya Subhan itu seperti tiba-tiba hilang begitu saja setiap kali mereka berdua ini berhubungan suami istri. Jadi seolah-olah Dara ini seperti tidak memiliki masalah dengan Subhan. Dia kayak ngerasa terbang ke awang-awang. Tapi di malam itu, mungkin itu sudah memang jalan takdirnya Tuhan ya, ingin menunjukkan kepada Dara ketika mereka berdua ini sedang bermesraan gitu, pada akhirnya Dara ini bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang selama ini selalu menjadi pertanyaannya. Dara bercerita kalau misalkan pada saat itu di dalam apartemen mereka, posisi ranjang tidur utama yang ditempati oleh Dara dan juga Subhan itu berhadapan secara langsung dengan sebuah lemari yang besar yang di bagian depannya itu ada kaca yang full dari atas sampai bawah. Semoga kalian bisa bayangin ya. Jadi semisal ada orang yang sedang beraktivitas di atas kasur, otomatis dia bisa melihat dirinya sendiri di cermin yang ada di lemari pakaian tadi ya. Dan pada saat itu, di suatu malam, Dara dan Subhan ini sedang berhubungan. Kebetulan posisi mereka ini sedang duduk. Jadi waktu itu Dara sedang dipangku oleh Subhan. Mungkin bagi kalian yang sudah menikah pasti paham nih posisinya seperti apa. Waktu itu kebetulan posisinya Dara ini menghadap secara langsung ke arah cermin. Jadi cermin itu persis ada di depannya dia. Sementara pada saat itu Subhan yang sedang memangku dia itu posisinya memunggungi cermin. Jadi pada saat itu dari cermin tadi Dara ini cuma bisa melihat bagian punggungnya Subhan doang, bagian belakangnya doang ya. Kebayang ya? Dan kata Dara pada saat itu situasinya dia sedang menikmati segalanya. Jadi dia lagi nggak kepikiran apa-apa. Dan memang waktu itu secara sadar, Dara ini menempatkan posisi dua lengannya itu memeluk bagian lehernya Subhan. Dan entah bagaimana dia ini kayak ngerasa bias-bias, dia ngeliat kayak ada warna hitam-hitam gitu loh dari cermin yang ada di depannya. Dia ini berusaha untuk mengacuhkan, tapi lama-kelamaan dia tuh kayak ngerasa perasaan kulitnya Subhan itu warnanya kuning langsat gitu ya. Kenapa tiba-tiba secara sepintas dari ekor matanya itu dia kayak ngeliat ada warna hitam-hitam gitu dari cermin. Jadilah pada saat itu ketika mereka ini sedang menjalani proses hubungan tadi, Dara ini menyempatkan waktu untuk menatap secara langsung ke arah cermin yang ada di depannya. Dan pada saat itu dia kaget luar biasa karena punggung dari Subhan itu berubah drastis. Apa yang dia lihat pada saat itu menunjukkan dengan jelas bahwa sosok yang sedang berhubungan suami istri dengan Dara itu bukanlah Subhan, melainkan sosok menyeramkan yang selama ini sering dilihat oleh Dara di dalam mimpinya. Sosok tinggi besar perut buncit
dengan kulit yang dipenuhi dengan bulu-bulu kasar. Dan Dara bilang ketika dia melihat hal tersebut terjadi, mulutnya tuh kayak terkunci. Dia pengen teriak tapi nggak bisa. Dan Dara pada saat itu juga sempat ingin bangun dari kasur tersebut, tapi sosok tadi seperti tahu kalau misalkan Dara sudah menyadari apa yang terjadi. Jadi waktu itu dengan kedua tangannya yang terlihat besar oleh Dara, itu menekan bagian pundaknya Dara. Jadi supaya Dara ini tetap duduk di posisi awal, supaya Dara ini nggak lari dari pangkuannya. Dan kata Dara pada saat itu air matanya langsung mengalir dengan deras, karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi badannya itu kayak kekunci gitu, kayak nggak bisa menolak, nggak bisa melawan sama sekali. Dengan jelas Dara ini masih melihat bahwa sosok yang sedang bercinta dengan dia itu bukanlah Subhan. Nggak tahu dah Subhan kemana. Pokoknya yang terlihat oleh Dara pada saat itu adalah sosok menyeramkan tadi. Pada intinya waktu itu Dara dipaksa untuk melayani nafsu bejat dari sosok menyeramkan tadi dalam berbagai posisi. Jadi pada saat itu tubuhnya Dara itu kayak dibolak-balik, dibanting di atas kasur. Dan Dara ini cuma bisa nangis, dia nggak bisa ngelawan. Sambil sesekali matanya itu mengarah ke arah cermin dan pantulannya itu masih sama. Yang sedang bersama dia di atas kasur itu adalah sosok menyeramkan tadi. Jadi selama proses percintaan tersebut terjadi, sosok tersebut betul-betul menunjukkan dirinya full. Jadi Dara yakin pada saat itu dia nggak lagi bermimpi. Dan kata Dara ketika hubungan tersebut sudah selesai dilakukan, posisinya pada saat itu Dara ini terbaring terlentang gitu ya di atas kasur dengan mata yang udah sembab karena dia nangis-nangis terus. Pada saat itulah sosok menyeramkan tadi seperti mendekatkan wajahnya ke arah telinganya Dara. Dan pada saat itu sosok tersebut berbisik, "Saya mencintai kamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu." Dan mendengar ucapan dari sosok tersebut, tangisan Dara ini semakin deras. Dara baru bisa kembali menggerakkan anggota tubuhnya ketika sosok tadi turun dari atas badannya Dara. Tapi anehnya di sini adalah ketika kemudian sosok tersebut turun ya dari atas badannya Dara, kemudian dia berguling ke arah sebelahnya Dara untuk tidur. Pada saat itulah kemudian Dara ini melihat bahwa sosok tersebut perlahan berubah menjadi sosoknya Subhan. Jadi apa yang dilihat oleh matanya Dara pada saat itu adalah sosok tadi kembali berubah menjadi Subhan dan saat itu dia kembali tidur. Tapi meskipun sosok tersebut sudah kembali menjadi Subhan, ketakutan yang dirasakan oleh Dara sama sekali tidak hilang. Dara yang sudah bisa menggerakkan badannya, pada akhirnya memutuskan pergi dari kasur tersebut. Dia lari ke kamar mandi dan dia mengunci dirinya di sana sampai keesokan paginya. Dia ketakutan. Dan di hari tersebutlah pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk tidak lagi mau terlibat dengan ilmu pelet yang selama ini dia berikan kepada Subhan. Dia ingin menyelesaikan semuanya. Karena meskipun terlambat, Dara ini mulai menyadari bahwa sepertinya selama ini yang tergila-gila pada dirinya itu bukan Subhan yang asli, melainkan sosok yang menyeramkan tadi. Dan di keesokan harinya Dara ini sempat izin kepada Subhan untuk pergi menemui Mami Lisa. Alasannya karena pada saat itu Dara ini kayak ngerasa kangen lah ya sama Mami Lisa, udah lama nggak ketemu. Dan waktu itu Subhan sampai memastikan kepada Mami Lisa kan, "Mi, ini Dara pengen main ke sana ya, tolong dijagain, tolong diliatin supaya nggak macem-macem." Dan pada saat itulah kemudian Dara pergi benar-benar untuk menemui Mami Lisa. Tapi pada saat itu tujuan Dara untuk menemui Mami Lisa adalah untuk meminta ditemenin pergi ke rumah dukun yang sebelumnya sudah membantu Dara untuk memelet Subhan. Jadi pada saat itu situasinya memang Dara ini pergi bersama Mami Lisa ya. Waktu itu Dara bilang kalau tekadnya sudah bulat. Dia ingin menghentikan segalanya deh. Pokoknya gimana caranya supaya pelet tersebut tidak lagi bekerja. Dara juga sudah tidak peduli lagi apakah nantinya Subhan akan tetap ada bersama dia atau tidak, semisal pelet tersebut dicabut dari dirinya. Dan ketika bertemu dengan dukun tersebut, kemudian mengutarakan keinginannya, sempat terjadi perdebatan yang cukup alot antara Dara dan juga dukun tersebut. Karena pada saat itu dukun tersebut menganggap kalau Dara ini sudah main-main dengan ilmu pelet yang dia lakukan. Padahal sebenarnya dukun tersebut sejak awal sudah mengatakan semua konsekuensinya. Dan Dara kan setuju nih awalnya. Tapi sebaliknya pada saat itu Dara juga merasa marah kepada dukun tersebut karena merasa kalau dukun itu sudah tidak jujur kepada dirinya. Dukun itu nggak pernah bilang kalau misalkan dia menggunakan media energi lain untuk membuat Subhan ini jatuh cinta kepada Dara. Dan selama ini yang menikmati kenikmatan dari dirinya Dara itu bukanlah Subhan, melainkan sosok energi lain tersebut. Dan percakapan singkat yang terjadi antara Dara dan dukun tersebut kurang lebihnya seperti inilah ya. Yang selama ini suka sama saya itu bukan Subhan, Mas. Yang selama ini berhubungan badan dengan saya juga bukan Subhan. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Saya udah nggak mau lagi ya berurusan dengan makhluk-makhluk semacam itu. Ngeri banget saya ngelihatnya. Kemudian dukun tersebut menjawab, yang namanya pelet itu ya harus menggunakan media energi. Mau saya pakai energi apapun itu ya terserah saya dong.
Yang penting kan tujuan kamu tercapai. Laki-laki itu sudah tergila-gila sama kamu dan seharusnya kamu ngerasa seneng. Dan pada saat itu sambil marah, Dara ini membalas ucapan dukun tadi. Seneng gimana? Saya sudah lihat sosok asli yang kamu pakai untuk membuat Subhan jatuh cinta sama saya. Dan saya nggak sudi melayani nafsu makhluk seperti itu. Dan pertengkaran tersebut berlangsung beberapa saat sampai akhirnya Mami Lisa ini berusaha untuk menengahi perdebatan mereka. Negosiasi pun sempat dilakukan hingga pada akhirnya dukun tersebut menyanggupi keinginannya Dara yang pada saat itu ingin mencabut ilmu pelet yang dia kirimkan kepada Subhan. Dia ingin mengakhiri semuanya. Dan setelahnya, dalam beberapa hari kemudian, Dara mulai merasa bahwa sikapnya Subhan ini mulai berubah. Awalnya Subhan yang kelihatan kayak betul-betul tergila-gila sama Dara, itu perlahan kayak mulai kelihatan cuek gitu ya. Mereka yang pada saat itu posisinya memang masih tinggal bersama, pada akhirnya sering bertengkar, bahkan karena hal-hal kecil. Hingga pada akhirnya di suatu hari Subhan ini memutuskan untuk keluar dari apartemen mereka. Dan awalnya Dara yang selalu berusaha untuk mencegah kepergian Subhan kan dulunya, pada saat itu langsung menyemangati Subhan untuk pergi. Ya udah sana keluar, nggak apa-apa, kita putus aja, kita pisah. Karena Dara bilang pada saat itu dia juga sudah tahu bahwa apartemen yang dibelikan oleh Subhan untuk dia itu kan menggunakan namanya Dara. Jadi memang pada saat itu meskipun Subhan pergi dari apartemen mereka berpisah, apartemen tersebut memang tetap dimiliki oleh Dara sampai selanjutnya. Dan sampai di sini selesailah hubungan asmara yang terjalin antara Dara dan juga Subhan. Lalu apakah dengan demikian berakhir juga gangguan-gangguan misterius yang selama ini mendatangi Dara dalam kehidupannya? Jawabannya tidak. Dara bilang, selepas kepergian Subhan dari apartemen tersebut, otomatis Dara ini kan tinggal sendirian ya di sana. Entah mengapa setiap kali sendirian di tempat tersebut, Dara ini seperti merasa ada seseorang yang sedang mengawasi gerak-geriknya dia. Jadi dia ini kayak ngerasa lagi diliatin seseorang aja gitu. Khususnya di bagian kamar. Bahkan ketika Dara ini sedang mandi, pada saat itu kan di apartemennya kalau mandi itu menggunakan shower gitu ya, yang posisinya tinggi. Nah, waktu itu Dara ini sering sekali merasa seperti ada hawa nafas yang dihembuskan oleh sesuatu ke bagian belakang pundaknya. Dan itu rasanya jelas sekali karena rasanya itu kayak agak-agak panas. Dan Dara juga membagikan salah satu kebiasaan dia ketika dia tidur. Biasanya dia akan menggunakan piyama yang terdiri dari satu set kemeja gitu. Jadi kayak kemeja berlengan pendek dengan celana pendek juga. Dan semenjak kepergian Subhan dari apartemen tersebut, berselang mungkin sekitar 2-3 bulan kemudian, Dara ini selalu menemukan kondisinya berbeda ketika dia bangun tidur. Jadi misalkan ketika dia tidur itu dalam kondisi yang rapi, baju dikancingin semua gitu ya. Kemudian dia pakai selimut, tapi ketika dia bangun di keesokan harinya, entah bagaimana ceritanya, itu tiba-tiba saja celana pendek yang dia pakai, tiba-tiba udah melorot ke bagian bawah kakinya. Jadi udah sampai di bagian betis. Begitu juga bagian atas kemejanya, itu kayak kancingnya itu udah kebuka sampai bagian perut. Jadi kayak ada yang seolah-olah memanfaatkan keadaan. Dan Dara bilang dia berani bersumpah kalau dia nggak pernah merasakan hal apapun ketika hal tersebut terjadi. Jadi dia benar-benar tidur dengan sangat nyenyak. Barulah di keesokan harinya ketika dia bangun, dia mendapati keadaannya sudah berbeda. Dan karena merasa terus-menerus diganggu dengan hal-hal yang tidak kasat mata, pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mau berusaha untuk menjalani sholat lagi. Tapi entah mengapa setiap kali Dara ini udah ngambil wudhu, misalkan ya dia udah mau sholat, selalu aja ada sesuatu yang terjadi di dalam apartemennya yang membuat Dara ini ngerasa takut. Misalkan kayak ngedenger suara pintu yang berasal dari ruangan lain itu kayak lagi dibanting, atau suara keran air yang tiba-tiba nyala sendiri di kamar mandi. Dan hal yang paling sering terjadi adalah lampu kamarnya dia, tempat dimana biasanya Dara ini akan melakukan sholat, itu pasti akan hidup mati setiap kali Dara ini udah berdiri di atas sejadah. Dan mungkin karena pada saat itu Dara bilang imannya belum terlalu kuat, ketika dia melihat gangguan-gangguan semacam itu, dia justru ngerasa takut. Dan dia lari keluar dari apartemennya, dia nggak jadi melakukan sholat. Jadilah mulai pada saat itu dia ngerasa trauma setiap kali mau sholat. Dan tidak lebih dari setahun kemudian, Dara ini akhirnya memutuskan untuk menjual apartemen tersebut. Dia pulang lagi ke desanya dan memutuskan untuk memulai lagi kehidupan dari awal di sana. Karena bagaimanapun kan sebenarnya di desa dia udah punya banyak aset ya, dia udah jadi orang kaya lagi di desanya. Tapi rupanya kejadian yang sama itu tetap mengikutinya sampai ke rumah orang tuanya. Jadi ya, memang ketika kemudian Dara ini udah tinggal lagi bersama ibunya, sama adiknya, kejadian ganjil tersebut masih sering dia alami. Dan Dara sama sekali tidak menyangka kalau urusannya pada saat itu belumlah selesai. Meskipun dia sudah meninggalkan Subhan, meskipun dia sudah menjual apartemennya juga. Awalnya Dara masih merahasiakan tentang kejadian ganjil yang menghantui hidupnya selama
selama ini kepada keluarganya. Tapi karena semakin lama dia ngerasa semakin gak kuat kan merahasiakan semuanya sendirian, akhirnya Dara ini berceritalah kepada sang ibu. Tapi pada saat itu Dara memang tidak menceritakan secara keseluruhan tentang pengalaman hidup dia di kota ya. Jadi dia nggak cerita tuh sama ibunya kalau dia sempat menjadi seorang wanita penghibur yang pada akhirnya membawa dia bertemu dengan sosok Subhan. Karena pada saat itu Dara ini cuma cerita dia jatuh cinta kepada Subhan yang udah punya istri, yang udah punya keluarga. Dan karena Subhan ini nggak mau sama Dara lagi, pada akhirnya Dara ini memutuskan untuk memelet Subhan. Pokoknya cerita itu doang nih yang disampaikan oleh Dara kepada ibunya. Dan mendengar ceritanya Dara pada saat itu, ibunya Dara ini marah luar biasa. Jadi Maya ini sempat memaki-maki anaknya lah ya. Tapi yang namanya seorang ibu tentu saja merasa tidak tega ketika melihat anaknya sedang kesusahan. Jadi pada saat itu Maya ini berusaha untuk mencari seseorang yang kira-kira bisa menolong keadaannya Dara. Hingga kemudian pada akhirnya mereka ini bertemu dengan salah satu ustadz yang usianya memang sudah sangat tua. Dan kata Dara, menurut ibunya, ustadz tersebut adalah salah satu ustadz yang paling hebat lah di wilayah tempat mereka tinggal, di kabupaten tersebut. Jadi waktu itu Dara ini diperiksa lah oleh ustadz tersebut. Kemudian dilakukan beberapa kali pembersihan, didiagnosis kira-kira Dara ini kenapa. Dan waktu itulah ustadz tersebut bilang kepada Dara bahwa kasus yang dialami oleh Dara adalah sebuah kasus yang sangat berat. Kenapa? Karena Dara sendirilah yang sudah menyetujui sebuah akad untuk tetap bersama dengan jin tersebut. Jadi sosok yang menyeramkan tadi disebut jin lah ya oleh ustadz tadi. Tapi jinnya jin yang jahat, jin negatif. Maksudnya bagaimana kak? Jadi seperti ini penjelasan singkat dari Dara dalam ceritanya. Ketika Dara ini membayar sebuah pelet, bahasanya itu kayak ngasih mahar gitu ya, menyetujui pelet tersebut ditujukan kepada Subhan secara tidak langsung tanpa disadari oleh Dara sebelumnya. Pada saat itulah sebenarnya proses pernikahan gaib itu terjadi antara Dara dan juga jin jahat tadi. Dan jin tersebut adalah salah satu jin peliharaan dari dukun yang membantu Dara. Dan ustadz tersebut membenarkan bahwa sosok jin yang menikah secara gaib dan secara tidak sengaja dengan Dara, sosoknya adalah yang pernah dilihat oleh Dara sebelumnya sedang berhubungan suami istri dengan dia dari cermin waktu itu. Ustadz tersebut juga bilang bahwa selama ini yang tergila-gila kepada Dara itu sebenarnya bukanlah Subhan, melainkan jin tadi. Yang menikmati segala sesuatunya bersama Dara itu bukan Subhan, itu adalah jin tadi. Jadi secara alam sadarnya Subhan ini sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi antara dia dan juga Dara. Itulah kenapa mungkin Subhan ini terlihat berbeda ketika kemudian dukun tadi mencabut peletnya dari sosok Subhan. Jadi ibarat kata pada saat itu jin jahat tadi hanya menggunakan media badannya Subhan untuk bisa mengambil keuntungan dari sosoknya Dara. Karena kan memang dia ditugaskan oleh tuannya, yaitu dukun tadi, untuk seolah-olah terlihat tergila-gila nih kepada Dara. Padahal yang tergila-gila itu ya jinnya tadi, bukannya si Subhan. Dan karena memang pada dasarnya sudah terjadi sebuah perjanjian gaib antara Dara dan juga sosok jin jahat tadi, meskipun Dara pada saat itu tidak menyadari ya, dia tidak tahu, tapi bagaimanapun pernikahan tersebut sudah terjadi. Ikatan tersebut sudah terjalin. Sosok tersebut sudah menganggap Dara ini sebagai istrinya. Apalagi mereka sudah sering melakukan hubungan suami istri. Dan asal kalian tahu, yang namanya jin itu biasanya sangat setia dengan pasangannya. Dia kalau udah suka sama manusia, lama guys bisa lepasnya. Jadi pada saat itu ustadz tadi juga ngerasa bingung gimana kira-kira dia menemukan jalan supaya Dara ini bisa terlepas ikatannya dari jin jahat tadi. Dara bercerita bahwa beberapa bulan kemudian secara rutin ustadz tadi itu seperti melakukan pembersihan terhadap dirinya Dara. Dan sebenarnya ada progres di sana. Jadi kayak kondisi aneh ketika Dara bangun tidur dalam kondisi pakaian yang sudah terbuka itu hampir sudah tidak pernah lagi dialami oleh Dara. Paling-paling sosok tersebut itu cuma mengganggu Dara melalui mimpi yang tiba-tiba datang di dalam tidurnya Dara. Dan biasanya di dalam mimpi tersebut, sosok tersebut cuma berdiri aja kayak memandang Dara dari kejauhan. Dan pada saat itu Dara ini udah mulai bisa sholat lagi karena dia udah nggak mengalami gangguan-gangguan yang menakutkan. Tapi sayangnya sebelum kondisinya Dara ini benar-benar kembali menjadi normal lagi, ustadz yang menanganinya selama itu meninggal dunia. Karena memang beliau ini sudah sangat tua ya usianya. Dan Dara mencoba untuk mencari orang lain yang kira-kira bisa menolongnya. Mulai dari ustadz, bahkan dia juga sempat memakai jasa paranormal. Tapi semuanya nggak ada yang bisa. Setidaknya nggak ada yang bisa sehebat dengan ustadz tadi. Sampai dia ini bisa membantu Dara tidak mengalami kejadian ganjil ketika dia bangun tidur. Dan selama proses pencarian orang baru yang bisa mengobati dia, pada saat itu lagi-lagi Dara harus mengalami hal yang tidak enak. Ketika dia bangun tidur, posisinya celana dia udah melorot, kancing kemeja dia udah kebuka. Kemudian ketika dia mau sholat itu gangguan yang menakutkan itu seperti membuat dia ini jadi enggan untuk melanjutkan sholatnya. Dan parahnya pada saat itu di alam bawah sadarnya Dara ya, dia semakin
semakin sering bermimpi sedang berhubungan dengan sosok menyeramkan tadi. Dan anehnya di dalam mimpi tersebut Dara sama sekali tidak melawan. Dia justru senang berhubungan bermesraan dengan sosok jin menyeramkan tadi. Dan Dara bilang, sebenarnya pada saat itu dia sudah mulai mau merubah dirinya sendiri ya. Dia mau jadi seorang perempuan yang baik meskipun masa lalunya memang kelam. Dia ingin menjalin hubungan yang serius dengan seorang pria, menikah, punya anak. Tapi sayangnya memang entah bagaimana setiap kali Dara ini memiliki hubungan dengan seorang pria, itu pasti akan kandas di tengah jalan. Jadi rata-rata pria yang pernah memiliki hubungan serius dengan Dara ini beralasan mereka ini seperti sering didatangi oleh sosok yang menyeramkan setiap kali mereka habis pulang ngapel dari rumahnya Dara. Dan ada satu pengalaman yang membuat Dara ini merasa trauma untuk menjalin hubungan asmara dengan pria lain adalah ketika ada salah satu mantan pacarnya itu pulang dari rumahnya dia, kemudian mengalami kecelakaan di jalan, sampai kemudian meninggal dunia. Terlepas apakah hal tersebut ada hubungannya atau tidak dengan sosok jin yang merasa menguasai dirinya Dara, tapi pada saat itu Dara merasa sepertinya dia memang sudah tidak berhak lagi untuk mencintai orang lain. Karena dia takut hal buruk seperti itu akan menimpa orang lain nantinya yang berhubungan asmara dengan Dara. Jadi sampai hari ini ketika ceritanya dia bagikan kepada kita semua, Dara bilang bahwa dia memang belum mau memiliki hubungan asmara dengan pria manapun. Hingga pada akhirnya saat ini Dara bilang dia sudah mencapai titik pasrah dalam kehidupannya. Dia nggak tahu lagi harus berbuat apa karena berbagai macam ikhtiar sudah berusaha dia lakukan tapi hasilnya tetap nihil. Sosok jin jahat tersebut masih terus-menerus mengikuti dia dan kayak seolah-olah masih bisa mengontrol kehidupannya Dara. Dara menganggap mungkin apa yang terjadi pada diri dia saat ini adalah sebuah karma dari segala sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dia hanya berharap bahwa orang-orang yang mungkin pernah merasa tersakiti oleh apa yang dilakukan oleh Dara bisa memaafkan kesalahan Dara. Karena dia percaya kalau misalkan orang-orang tersebut bisa memaafkan dia, perlahan tapi pasti Tuhan bisa memaafkan Dara juga. Dia tahu dia bersalah dan dia minta maaf atas semuanya, terutama kepada Subhan dan juga keluarganya. Dan ya demikianlah keseluruhan dari cerita salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Dara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dara yang sudah mau berbagi kisahnya kepada kita semua. Saya sendiri berharap bahwa pengalaman hidup yang kemarin-kemarin bisa kamu jadikan sebagai pengalaman supaya nantinya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah sebaik-baiknya penolong, maka tidak ada tempat lain yang bisa kamu jadikan sebagai penolong selain meminta dan memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah takut untuk kembali sholat, jangan pernah ragu untuk kembali ke jalannya. Karena percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendampingi kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu dalam kondisi apapun. Sehat-sehat selalu ya. Semoga kamu dan keluarga kamu juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pembelajaran dari kisahnya Dara kali ini sebenarnya sangat banyak. Mungkin salah satu hal yang tidak pernah bosan saya sampaikan kepada kalian adalah jangan pernah kepikiran untuk bekerja sama, untuk membuat perjanjian dengan segala sesuatu yang berbau gaib. Karena kalian gak akan pernah tahu energi macam apa yang akan kalian temui. Jadi jangan main-main ya. Jangan jadikan emosi kalian yang sesaat itu menjadi penghancur kehidupan kalian di masa depan. Karena ketika sekalinya kalian berusaha untuk membuka pintu tersebut, maka selamanya pintu tersebut tidak akan bisa tertutup dengan sempurna. Akan selalu ada celah. Kalau kalian lagi ngerasa patah hati, lagi ngerasa gagal move on, jangan kepikiran untuk ngelakuin hal-hal yang aneh. Cukup habiskan waktu kalian aja dengan melakukan hal-hal yang kalian suka. Jalan-jalan sama temen, naik gunung kek, mancing kek, apa kayak gitu. Kegiatan outdoor yang sekiranya bisa membuat pikiran kalian itu jernih dan membuat waktu itu kayak berlalu dengan cepat gitu, kayak nggak kerasa. Percayalah guys, dengan hal seperti itu aja luka hati itu bisa sembuh kok. Jangan terlalu dibawa drama segala sesuatunya. Dan saya tidak tahu apakah di zaman sekarang anak-anak muda seperti kalian yang mungkin saat ini sedang menonton cerita ini percaya dengan keberadaan ilmu pelet atau tidak. Tapi ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian ya, bahwasanya yang namanya ilmu pelet itu memang sistem kerjanya persis seperti apa yang Dara ceritakan. Jadi semisal kalian sedang memelet seseorang, kemudian orang tersebut benar-benar jadi tergila-gila sama kalian, itu yang tergila-gila sebenarnya bukan orang yang kalian suka guys. Yang tergila-gila sama kalian itu adalah sosok energi yang diselipkan dalam ilmu pelet tersebut. Dia yang tergila-gila sama kamu. Jadi jangan main-main ya. Lalu kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari ilmu pelet, ilmu teluh, santet, atau ilmu hitam yang lainnya? Mungkin ini terdengar klise ya, tapi saya rasa hal-hal klise seperti ini justru menjadi landasan utama yang bisa kita lakukan untuk menangkal hal-hal hitam semacam itu. Terlepas kalian percaya atau tidak, kalian yang nggak percaya boleh skip aja di bagian ini. Saran saya yang pertama adalah perbanyak ibadah. Karena ilmu negatif macam apapun itu akan sulit menembus pertahanan seseorang yang dekat dengan Tuhannya, yang sehari-hari dari mulutnya itu terlantun doa untuk keselamatan dia dan keluarga.
keluarganya. Kekuatan yang ditimbulkan ketika kita merasa percaya atas kebesaran Tuhan adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal jahat yang ada di sekeliling kita. Yang kedua adalah sugesti. Jadi sebisa mungkin tanamkan sugesti di dalam diri kalian, di dalam pikiran kalian, bahwa ilmu-ilmu hitam semacam pelet, santet, teluh, atau apapun itu tidak akan bisa menembus pertahanan diri kita. Karena percayalah guys, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dulu-dulunya ya, orang-orang yang memiliki sugesti kuat tentang hal tersebut di dalam dirinya, itu akan sangat sulit untuk ditembus oleh ilmu-ilmu jahat semacam itu. Jadi kalian jangan justru terbawa arus, sakit perut sedikit, sakit kepala sedikit, langsung berpikir, aduh sepertinya saya kena santet nih, kena teluh nih. Dan hal yang ketiga adalah dekat dengan keluarga. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting. Kalian bayangkan, yang namanya keluarga adalah orang-orang yang berada paling dekat dengan kita. Jadi ketika kita menunjukkan sikap-sikap yang aneh, sikap-sikap yang berubah, yang tidak seperti biasanya, maka keluarga ini yang akan menjadi alarmnya kita. Mereka yang akan mengingatkan kita. Atau bahkan mungkin mereka yang akan bisa membawa kita lagi masuk ke dalam jalur kita seharusnya. Jadi ingat, misalkan suatu hari ada keluarga kalian atau orang tua kalian yang mengomentari, kok kamu sekarang berubah sih, dulu nggak begini, nggak begitu gitu ya. Itu didengerin guys, jangan langsung ngerasa marah. Karena dari nasihat-nasihat mereka jugalah kita bisa belajar untuk introspeksi diri, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi ingat ya, yang namanya ilmu hitam, pelet, santet, atau teluh itu bukanlah ilmu yang harus kalian takuti. Kalian harus percaya diri bahwa energi-energi positif yang ada di dalam diri kalian itu bisa mengalahkan energi negatif yang ingin masuk ke dalam diri kalian dan juga kehidupan kalian. Dan mohon maaf ya guys, kalau misalkan pembelajarannya agak panjang, saya harap kalian tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bertele-tele. Saya cuma sekedar sharing aja sama kalian berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui kalian. Siapalah saya bukan siapa-siapa guys. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian juga bisa ikut menonton video ini. Dan saya juga meminta maaf kalau misalkan di dalam video ini masih ada kekurangan ini dan itu. Sejatinya saya juga masih berusaha untuk belajar menjadi lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.